Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Purwanto selaku fasilitator dan yang saya hormati Ibu Yeni Dwi Seviawati selaku pengajar praktik saya. Pada kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Laila Latifah dan kali ini saya akan melakukan tahap awal di supervisi akademik yaitu tahap pra-observasi. Selamat pagi Bu Laila. Selamat pagi Bu. Kira-kira Ibu sibuk nggak? Kebetulan lagi nggak sibuk. Saya bisa minta waktunya sebentar Bu ya? Boleh. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi Bu, yang seperti sudah saya sampaikan kemarin ke Ibu bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Laila dalam mengembangkan, meningkatkan khususnya kompetensi dalam mengajar. Di sini kita Ibu Laila bisa bercerita, kemudian kita ngobrol-ngobrol santai saja bahwa proses pra-observasi ini saya hanya melihat kesiapan Bu Laila dalam melakukan persiapan pembelajaran besok ketika pada tahap observasi. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa ya harapan atau keinginan Bu Laila? Alhamdulillah saya bersyukur adanya kita sharing seperti ini itu bisa meningkatkan wawasan dan juga keterampilan saya dan juga serta kesiapan saya untuk mengajar di keesokan harinya, dan juga strategi pembelajaran ini kan patut harus dikembangkan setiap pendidik. Oke, jadi yang Bu Laila harapkan tadi bahwa kita di sini bisa sharing, bertukar pendapat, bagaimana cara meningkatkan kompetensi khususnya dalam menyiapkan pembelajaran ya Bu ya. Kalau boleh tahu, besok Ibu akan membawa materi apa ya Bu? Kalau besok saya ada mapel produktif dasar-dasar pekerjaan sosial di kelas 10. Nah, untuk capaian pembelajarannya itu dari elemen, alat, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi karena kelas 10 itu fase E, jadi peserta didik mampu memahami penyusunan pedoman wawancara, pelaksanaan observasi, dan pembuatan dokumentasi secara sederhana sesuai dengan tempat observasi dengan mempergunakan komunikasi yang efektif. Itu untuk capaian pembelajarannya. Oke, baik ya Bu. Kemudian dari capaian pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan atau inginkan pada proses pembelajaran nanti itu seperti apa Bu? Itu untuk tujuan pembelajarannya saya mengambil agar peserta didik mampu memahami penyusunan pedoman wawancara, dan juga peserta didik mampu mempresentasikan penyusunan pedoman wawancaranya. Oke, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi bahwa harapannya peserta didik mampu memahami penyusunan pedoman wawancara, kemudian sampai mempresentasikannya Bu ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya Ibu sudah menyusun ya rencana-rencana apa saja yang sudah Ibu lakukan kira-kira. Oke, yang sudah saya siapkan dan juga sudah saya susun yaitu perangkat ajar, terus itu modul ajar, terus materi ajar, dan juga ada beberapa LKPD, terus sampai ke asesmennya, dan juga ada ringkasan materi. Oke, jadi sudah lengkap sekali Bu ya rencana atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nanti dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya pada proses pembelajaran nanti dalam menyampaikan materi itu kita mengalami kesulitan ya Bu ya, berkaitan dengan adanya siswa yang mungkin belum bisa menangkap materi yang kita sampaikan. Kira-kira yang Ibu lakukan apa Bu? Jadi karena kemampuan anak itu ada yang menangkap pelajaran itu cepat, ada juga yang lambat, jadi saya menggunakan teknik tutor sebaya. Oke, bagus sekali ya Bu. Ibu Laila sudah mempersiapkan media pembelajaran yang akan dilakukan pada pembelajaran besok. Nah, kira-kira dalam mempersiapkan media pembelajaran itu, Ibu memerlukan bantuan siapa Bu?
Saya memerlukan tim dari jurusan untuk membantu dalam proses pembelajaran. Oke, tadi Bu Laila sudah menceritakan mengenai strategi pembelajaran, bagaimana persiapannya. Tentunya dari proses pembelajaran ini, dari Bu Laila sendiri ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu ya, terkait supervisi akademik yang saya sampaikan di awal kemarin. Pengembangan diri Bu Laila, kira-kira dari harapannya nanti di super akademik itu apa ya Bu, yang kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lagi dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Yang saya akan tingkatkan yaitu pengembangan pembelajaran berdiferensiasi agar anak-anak mudah dalam memahami materi, pengembangan sosial dan emosional. Jadi Bu Laila ingin mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik serta kompetensi kepribadian dan sosial sesuai keberagaman karakter siswa ya Bu. Ya, betul. Jadi harapan dan keinginan Ibu untuk meningkatkan kompetensi tadi sangat bagus sekali ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan bantu pada tahap observasi. Terkait dengan kompetensi yang Ibu harapkan, tentunya ada strategi yang Ibu lakukan. Kira-kira apa Bu? Tentunya membuat perangkat ajar yang lengkap, kemudian media pembelajaran yang menarik. Terus untuk strategi pembelajaran diperbanyak demonstrasi dan juga role play agar pembelajarannya menyenangkan. Oke Bu Laila, bagus sekali ya Bu ya. Insya Allah nanti pada kegiatan supervisi akademik saya bantu, dan pada tahap observasi nanti kegiatan Ibu dapat berjalan dengan baik sesuai yang sudah Ibu rencanakan. Kemudian setelah kita tahap observasi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, berkaitan dengan apa yang sudah terlaksana, yang belum terlaksana, serta tindak lanjut dalam jangka panjangnya apa. Untuk pelaksanaannya kira-kira kapan ya Bu ya? Insya Allah besok bisa. Oke, baik. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap praobservasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin kalian sudah ada membuat video wawancara itu, tapi belum menggunakan pedoman. Jadi kalian masih berupa ya wawancara bagaimana sih selayaknya asisten pekerja sosial kepada klien. Tapi kalian masih secara kasaran tuh ya, masih nggak tahu pertanyaannya sebenarnya yang benar itu mencakup aspek apa aja. Nanti di sini saya jelaskan. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mampu memahami penyusunan pedoman wawancara dan juga mempresentasikan penyusunan pedoman wawancara. Jadi nanti kalian dibagi kelompok. Kalian membuat pedoman wawancara atau guide wawancara. Jadi pertanyaan apa aja sih yang akan kalian gunakan saat wawancara kepada klien kalian. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa sih itu wawancara? Ada yang tahu? Menurut kalian aja, nggak usah menurut textbook. Apa itu wawancara? Ambil wawancara atau interview adalah percakapan antara dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara. Tanya jawab. Nah, terus kalau misalnya dari wawancara itu kita dapat informasi atau enggak? Dapat Ya. Jadi Ya. setelah kita mempertanyakan, kalau kalian itu namanya interviewer atau interviewee? Oke. Interviewee dan interviewer. Apa itu interviewer siapa? orang yang mewawancarai. Oke, kalau interviewee Orang yang diwawancarai. Oke, good. Oke, jadi ingat ya, jadi kalau wawancara itu harus ada dua orang dan salah satunya sebagai interviewer dan satunya sebagai interviewee. Interviewernya ini menggali informasi terhadap si interviewee. Jadi kalian asisten pekerja sosial di sini fungsinya sebagai interviewer. Oke, pintar. Nah, sekarang kita ke pedoman wawancara. Apa sih itu pedoman wawancara? Tadi udah melakukan wawancara. Nah, pedoman ini apa? Arahan, Bu. Arahan. Jadi arahan, jadi guide. Jadi
sebelum kita mewawancara, alangkah lebih baik kita punya dulu nih arahannya supaya wawancara tadi terlaksana dengan baik. Jadi supaya pertanyaan kita tidak melenceng, ditemukan fokus utama kita. Jadi ada arahan yang mau kita tuju, gitu ya. Oke, paham semuanya? Paham. Oke. Ini tadi pertanyaan jawaban dari apa sih itu wawancara. Jadi wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Sumbernya tadi yaitu interviewee atau klien kalian. Nah, wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian kalian. Nah, kalau misalnya kalian di sini fungsinya sebagai penyembuh misalnya, atau kalian pendengar. Nah, jadi di situ kalian harus tahu dulu kan kasusnya klien kalian ini apa. Yang kemarin yang buat video ada yang menggunakan kasus apa aja, ada yang KDRT kemarin ya. Ada kasus pemulihan. Nah, jadi kalau misalnya kasus KDRT, kalian udah tahu case-nya itu kasus KDRT. Maka yang ingin kalian lakukan, kalian tahu secara mendalam kasus itu kenapa bisa terjadi KDRT, terus apa dampaknya setelah KDRT. Nah, jadi kalian di sini asisten pekerja sosial itu tahu menggali informasi secara mendalam. Terus dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. Jelas ya, kemarin posisinya sudah benar, kalian wawancara berhadapan, face to face. Biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Ini harus diingat dulu nih, ini 4 aspek yang harus kita kaji. Pokoknya dari kalian kelas 10 sampai kelas 12 atau kalian nanti mau kuliah ke bagian kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial, nanti kan ketemu 4 aspek ini lagi. Ya, jadi harus diingat betul-betul. Teori kebutuhan Maslow pun juga menyangkut ke 4 aspek ini. Masih ingat ya? Masalah sosialnya dia jauh dengan keluarga. Dia nggak mau terbuka dengan keluarga, nggak mau bercerita dengan kedua orang tuanya, nggak mau bercerita ke temannya, mau cerita ke sahabatnya, pasti dijudge, kamu si bodoh bla 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 misalnya. Akhirnya dia menutup diri. Dari menutup diri, dia punya udah masalah psikologis, dia cemas, dia takut mau bertemu orang lain, dia takut mau kenal dengan laki-laki baru. Terus sampai yang lebih parah, dia sudah jauh, memang sudah gangguan spiritual, maksudnya dari masalah spiritualnya memang sudah jarang beribadah, tidak ingat kepada Tuhan. Akhirnya pasti lebih banyak memikirkan hal-hal yang negatif. Sampai kita ke tugas kelompok. Sebelum ke tugas kelompok, saya mau melihatkan salah satu video. Ini yang di HP saya bisa dibuka, tapi di laptop kayaknya karena sekarang perhatikan posisinya sudah benar atau tidak? Benar. Posisi yang benar apa? Face to face. Jaraknya sudah benar? Benar. Jadi tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Jadi yang sedang saja. Oke, kalau misalnya di kursi, kira-kira kalau kursinya 2, posisinya gimana yang benar? Lurus atau menyamping? Menyamping. Hadapan. Serong, sudah serong, yang jelas harus berhadapan. Jadi kalau kasus itu kalau kalian ini juga berpatokan sama lansia aja ya, ada lansia, ada anak, ada apa aja? Masih ingat? Kalau korban pembulian itu maksudnya ke anak, ya kan? Jadi ada PMKS yang masih ingat ada 26 PMKS, ya korbannya bisa. Jadi banyak ya, nggak berfokus sama yang lansia aja, tapi aspek yang dinilai tetap yang 4 aspek tadi. Oke, jadi kalau dari sini video yang saya tampilkan hanya untuk memperlihatkan kalau misalnya posisi wawancara itu yang benar adalah berhadapan, face to face. Gitu ya. Jadi secara pedoman tugas kelompoknya ini saya bagi aja ya karena orangnya sedikit. Oke, kelompok 1 Abdul Malik, Adin, Abu Huma, Charlita,
Duh, ngeling lagi. Link Tiara, Ngeling. Nazwa, Sela. Kelompok 1 tolong pindah dulu ke siapa Nah, Bagus. pintar. Gangguan apa? Kita carinya gangguan apa ini? Juga tapi dia lebih ke psikologis. Kalau sosial Jadi bagaimana perasaan Bapak sekarang? Apa Kenalkan nama saya Rifania. lanjut? Jadi pedoman yang saya dapatkan dari aspek spiritual yaitu yang pertama, apakah agama yang dianut oleh klien? Dan kedua, kegiatan ibadah apa yang sering diikuti oleh klien? Yang ketiga, seberapa sering klien mengikuti kegiatan ibadah? Yang keempat, apakah klien percaya adanya Tuhan yang Maha Esa? Dan yang kelima, apakah yang klien lakukan ketika menghadapi masalah? Dan yang keenam, apakah klien punya keinginan yang ingin dicapai? Bagaimana cara klien mewujudkan keinginan tersebut? Apakah klien sering membaca kitab suci? Dan yang terakhir, apakah klien menjalankan perintah atau kewajiban dalam agama? Oke, good. Tangan. Jadi secara garis besar pedoman yang dibuat itu ya, jadi supaya nanti yang dipertanyakan itu runtut. Nah, tapi kalau misalnya saat mempertanyakannya, kalian boleh menggunakan bahasa yang nyaman atau komunikasi tanda petik, komunikasi efektif. Jadi yang senyamannya klien dan kalian. Itu ya, jadi nggak usah terlalu baku itu nggak apa-apa. Tapi kalau pedoman itu wajib banget. Oke, terima kasih kelompok 4. Tambahannya saya nggak pakai nenek, bapak, ibu. Saya cuma tulis klien karena di sini nggak fokus pada lansia. Jadi Terima kasih. Adakah yang ingin sharing apa yang udah dipelajarin tadi dari wawancara sampai ke pedoman sampai menyusun pedoman wawancara? Ada yang ingin merefleksikannya? Ada yang ingin sharing? Aldin. Aldin tadi kelompoknya aspek psikologis. Nah, kalau misalnya di aspek sosial, kalau aspek sosial itu yang digali apa? Relasi keluarga atau teman, hubungan kerja, sumber daya yang ada, masalah sosial yang dihadapi, dan riwayat sosial prestasi. Ya, jadi ingin merefleksikan, Safira? Silakan, apa aja tadi yang diingat dari awal sampai akhir pembelajaran? skip. Enggak ada? Sudah paham? Sampai sini ada yang masih bingung atau sudah paham semuanya? Risna? Sudah paham? Jadi tadi fungsinya dari pertama wawancara, sebelum kita melakukan wawancara ada kita harus memiliki pedoman atau arahan wawancara. Dalam wawancara itu ada 4 aspek yang kita gali. Itu harus ingat ya. Aspek apa aja? Coba ulangi sama-sama. Aspek apa? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini pas di
istirahat. Oke, tugasnya untuk hari ini sudah selesai. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Kartini. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Sibuk nggak Bu? Kebetulan tidak sibuk. Baik Bu ya. Hari ini saya akan melakukan tahap pasca observasi setelah kegiatan praktek mengajar Ibu kemarin. Kira-kira dari obrolan kita hari ini apa yang Ibu harapkan ya Bu ya? Yang saya harapkan tentunya kita banyak sharing tentang kemarin setelah praktik mengajar saya. Jika ada kekurangan bisa saya perbaiki di kemudian hari. Baik Bu ya, jadi yang Ibu harapkan kita bisa saling sharing mengenai pembelajaran agar pembelajaran kita lebih berkualitas mungkin Bu ya, seperti itu ya. Jadi gimana perasaan Ibu melakukan kegiatan praktik mengajar kemarin pada tahap observasi? Perasaan saya lebih senang karena tentunya saya sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan sangat baik. Anak-anak juga aktif dalam KBM langsung. Oke, baik ya Bu. Jadi perasaan Ibu senang, lega, bisa melakukan proses kegiatan pembelajaran dengan baik sesuai rencana yang sudah Ibu harapkan ya Bu ya. Berkaitan dengan strategi atau rencana yang sudah Ibu sampaikan pada tahap pra-observasi kemarin, apakah sudah Ibu laksanakan dengan baik Bu pada kegiatan praktik mengajar kemarin? Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Anak-anak juga aktif dalam melakukan pembelajaran, kemudian pembelajaran juga sudah berpusat pada siswa. Baik Bu ya, tadi rencana dan strategi Ibu sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa tujuan pembelajarannya pada kegiatan praktik mengajar kemarin? Apakah sudah tercapai Bu? Alhamdulillah tujuan pembelajaran sudah terlaksana karena anak-anak mampu membuat pedoman wawancara dengan sangat baik. Oke, baik Bu ya, jadi tujuan pembelajarannya tercapai ya Bu. Ibu bisa nggak ceritakan hal-hal baik apa yang Ibu dapat pada kegiatan praktek mengajar kemarin, kemudian hal-hal apa saja juga yang harus Ibu perbaiki? Baik, setelah observasi praktik belajar mengajar saya kemarin, saya menemukan adanya kekurangan yaitu persiapan sebelum KBM yang masih kurang. Kemudian saya belum melakukan speaking untuk memfokuskan siswa. Kemudian belum menanyakan kabar sebelum mulainya pembelajaran. Dan juga pembelajaran berdiferensiasi yang belum berpusat kepada siswa. Oke, itu adalah hal-hal yang Ibu merasa kurang baik Bu ya. Untuk hal-hal yang baik apa yang sudah Ibu rasakan pada kegiatan praktek mengajar kemarin? Untuk pembelajaran yang sudah terlaksana, untuk strategi pembelajaran, untuk PBL-nya, kemudian anak-anak juga sudah cukup aktif dalam pengelolaan kelompok untuk mempraktikkan hasil kerjanya, yaitu pedoman wawancara. Saat itu sudah terlaksana cukup baik. Oke, baik Bu ya, jadi hal-hal yang baik yang sudah Ibu lakukan, bahwa diskusi kelompoknya berjalan dengan baik, kemudian melakukan project based learning ya, pada kegiatan tersebut juga sudah baik. Dari hal-hal yang masih kurang yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira rencana Ibu untuk memperbaikinya itu bagaimana Bu ya? Salah satunya dengan cara aktif mengikuti komunitas MGMP, kemudian belajar mandiri dengan platform Merdeka Mengajar, tentunya dengan YouTube juga, sharing dengan teman sejawat, kemudian
saya bisa belajar cara-cara strategi pembelajaran yang berdiferensiasi pada siswa melalui PMM juga. Oke, baik Bu ya. Bagus sekali rencana Ibu untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang, yaitu dengan aktif mengikuti komunitas yang ada di MGMP, kemudian belajar mandiri, sharing dengan teman sejawat, kemudian melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan secara mandiri Bu ya, dengan platform Merdeka Mengajar. Baik Bu, dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakannya Bu? Akan saya laksanakan di semester depan, rencananya di semester depan, untuk target waktunya 3 bulan sampai 6 bulan. Oke, baik Bu ya. Jadi di semester depan Ibu akan melaksanakan dari rencana yang sudah Ibu buat ya Bu ya. Untuk indikator keberhasilannya dari rencana yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira apa Bu? Indikator keberhasilannya yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa semakin baik dan juga memenuhi kebutuhan belajar sesuai gaya belajar mereka. Oke, baik Bu ya. Jadi indikator dari keberhasilan yang sudah Ibu rencanakan yaitu mampu melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian mampu memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan gaya belajar ya Bu ya. Baik Bu, dari pertemuan kita hari ini kira-kira masih ada unek-unek nggak yang ingin Ibu sampaikan? Unek-uneknya yaitu saya belum mampu mengetahui gaya belajar mereka, jadi saya belum ada memetakan seperti apa gaya belajar mereka. Baik Bu ya, jadi Ibu belum mampu dalam memetakan gaya belajar. Ya, untuk gaya belajar itu kita bisa melakukan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran, kemudian atau menanyakan ke wali kelas sebelumnya atau guru BK seperti itu untuk mengetahui atau memetakan gaya belajar anak kita, apakah dia kinestetik, auditory atau visual ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita coaching hari ini Bu? Tentunya saya lebih semangat, juga sudah lega karena mengetahui apa sih kekurangan saya saat observasi praktik mengajar kemarin. Tentunya setelah pasca observasi ini saya akan memperbaiki kekurangan saya. Baik Bu ya. Jadi di sini coaching ini saya hanya menuntut Ibu untuk membantu dalam menemukan solusi dari masalah-masalah yang ada ya Bu ya. Baik Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Kemudian kedepannya kita dapat memberikan pembelajaran ke peserta didik kita dengan memenuhi kebutuhan murid yang ada. Mungkin sekian ya coaching kita hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat buat Bu Laila dan pengembangan diri Bu Laila dan bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.